Suriah atau yang dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai Syria adalah negara Arab yang terletak di benua Asia. Suriah terletak di sebelah utara semenanjung Arabia dan berbatasan langsung dengan Lebanon, Turki, Irak, Yordania, dan Laut Mediterania. Bila kalian googling kata kunci Suriah saat ini di Google Image, hampir bisa dipastikan kalian tak akan menemukan gambar-gambar indah dari Suriah. Halaman pertama Google telah mengindeks foto-foto kehancuran Suriah, dan memang negara ini sejak 2011 terlibat perang dan tak pernah damai. Padahal sebelum Suriah luluh lantak seperti sekarang, dulunya Suriah adalah negara yang indah dan menjadi salah satu destinasi wisata unggul di Timur Tengah. Beginilah suasana Suriah sebelum mengalami perang yang dimulai 9 tahun yang lalu. Bagaimana? Cukup indah kan? Setelah nonton video ini, coba googling Suriah. Kalian jangan kaget kalau kondisi Suriah sekarang jauh berbeda dengan yang kalian lihat barusan. Perang saudara sejak tahun 2011 berhasil membuat Suriah hancur dan hanya menyisakan puing-puing. Kini, nama Suriah kembali disebut-sebut menyusul panasnya politik Indonesia saat ini. Banyak pihak-pihak yang khawatir, jangan sampai Indonesia disuriahkan. Sebenarnya apa sih yang terjadi di Suriah? Dan inilah kejadian sebenarnya yang terjadi di Suriah selama perang saudara yang selama ini ditutup-tutupi kepada dunia. Sebelum Suriah mengalami perang saudara yang pecah di tahun 2011, Suriah merupakan salah satu negara penghasil minyak kelas berat sejak tahun 1960-an. Selain penghasil minyak bumi yang melimpah, Suriah juga memiliki lokasi yang strategis. Tetangga mereka di Timur Tengah, yakni Iran dan Qatar, merupakan produsen gas alam yang besar dan sama-sama berebut pasar di Eropa. Untuk mengalirkan gas alam ke Eropa, gas alam dari Qatar maupun Iran harus melewati Irak dan Suriah terlebih dahulu. Sedangkan, baik Qatar maupun Iran masing-masing memiliki sekutu negara besar yang berbeda. Iran sudah lama bersekutu dengan Rusia. Bahkan saat konflik Iran-Saudi Arabia pun, Iran mendapatkan banyak bantuan dari Rusia. Sedangkan Qatar adalah sekutu mesra dari Arab Saudi, di mana Arab Saudi juga merupakan sekutu mesra bagi negara adidaya saat ini, yakni Amerika Serikat. Selain memiliki lokasi yang strategis, Suriah juga memiliki kondisi alam yang unik. Meskipun gurun, tapi Suriah subur. Tidak seperti tetangganya yang bersekutu dengan Amerika Serikat yang gersang dan kering kerontang. Karena memiliki tanah yang subur, Suriah juga menjadi eksportir sayur mayur untuk negara-negara Timur Tengah lainnya. Sedangkan untuk kondisi masyarakatnya, Suriah sebenarnya memiliki kemiripan dengan Indonesia. Indonesia juga mayoritas agamanya Islam Sunni kan? Selanjutnya baru dihuni oleh penganut Syiah, Kristen, Druzi, Salafi, Syiites, Mandean, Ismailis, dan juga Yazidis. Apa itu? Yakni berhembus berita di mana-mana bahwa pemerintah Suriah saat itu, yakni Bashar al-Assad, yang seorang minoritas penganut agama Islam Syiah, telah membantai banyak umat muslim Sunni di Suriah.
Propaganda konflik agama ini disebarkan melalui media-media massa di seluruh dunia dan mendatangkan banyak relawan mujahidin atau pejuang dari banyak negara yang ikut berperang di Suriah. Mereka berpikir mereka berperang untuk membantu saudara mereka yang Islam Sunni yang sedang tertindas. Padahal mereka tak lebih dari sedang ditipu. Banyak literatur yang mengatakan bahwa perang Suriah sebenarnya adalah perang proksi, di mana di balik konflik agama yang digoreng di sana, sebenarnya ada negara-negara besar di baliknya yang sedang berebut kepentingan di Suriah. Negara-negara ini adalah Iran, Rusia versus Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Qatar. Tapi mereka yang punya kepentingan ini tidak turun langsung ke lapangan untuk berperang, melainkan memakai proksi yang ada di Suriah. Mereka menggunakan rakyat dan pemerintah Suriah sendiri untuk saling berperang. Baik pemerintah Suriah maupun pihak oposisi atau mujahidin yang melawan, keduanya telah menjadi proksi negara-negara asing yang memiliki kepentingan. Dina Sulaiman, seorang pengamat politik Timur Tengah, mengatakan bahwa perang Suriah terjadi akibat adanya kepentingan besar antara Rusia dan Amerika Serikat atas Suriah dan Irak. Rusia ingin agar gas alam milik Iran yang juga sekutunya bisa dilewatkan Suriah dan mendapatkan pasar untuk Eropa. Sedangkan Amerika Serikat inginnya gas alam Qatar saja yang melewati Suriah. Sehingga Amerika Serikat mendapatkan keuntungan dari bisnis gas alam Qatar di pasar Eropa. Sedangkan saat perang saudara Suriah terjadi, ISIS yang sebuah organisasi teroris internasional ini berhasil menghasilkan 16 triliun rupiah per tahun dari ladang-ladang minyak di Suriah yang mereka rampas dan mereka duduki. Dalam perang saudara Suriah ini, ada dua pihak yang berperang, yakni pihak pemerintahan Bashar al-Assad yang berperang melawan pihak oposisi pemerintah, alias kelompok-kelompok mujahidin, bila dalam propaganda media-media massa, alias para pemberontak atau teroris. Para grup oposisi pemerintah atau pemberontak ini sendiri terdiri dari beberapa kelompok. Di antaranya adalah Free Syrian Army atau Tentara Pembebasan Suriah, Front al-Nusrah, ISIS, dan juga mujahidin-mujahidin dari Arab Saudi, Qatar, Turki, dan banyak negara-negara lain di seluruh penjuru dunia. Pada tahun 2016, yakni 5 tahun setelah perang dimulai di Suriah, pemerintah hanya menguasai 40% wilayah Suriah saja. Sisanya, sebanyak 40% dikuasai oleh ISIS, dan 20% sisanya dikuasai oleh grup oposisi lainnya. Sedangkan, sejak September 2014, ISIS ternyata telah memproduksi lebih banyak minyak bumi daripada pemerintah. ISIS berhasil memproduksi 800.000 BBL minyak, sedangkan pemerintah Suriah hanya mampu memproduksi 17.000 BBL saja. Praktis, dengan berperang melawan pemerintah Suriah, ISIS tak hanya menduduki wilayah Suriah saja, tetapi juga merampas sumber daya alam di sana. ISIS bahkan dinobatkan sebagai organisasi teroris paling kaya di dunia loh. Padahal kalian tahu sendiri kan, siapa yang membuat ISIS? ISIS adalah organisasi teroris berkedok Islam yang dibentuk oleh MI6, Mossad, dan juga CIA. Masing-masing adalah badan intelijen milik Inggris, Israel, dan juga Amerika Serikat. Dari sini kalian bisa menebak kan siapa pihak yang diuntungkan dari perang Suriah dan keberhasilan ISIS merampas ladang-ladang minyak dari pemerintah Suriah. Sedangkan propaganda media massa yang beredar di mana-mana adalah perang saudara Suriah yang meletus disebabkan karena Presiden Bashar al-Assad yang juga seorang Syiah melakukan pembantaian besar-besaran kepada umat Muslim Sunni sehingga membangkitkan kemarahan dunia. Dalam perang Suriah ini bertujuan agar Presiden Bashar al-Assad bisa digulingkan dan digantikan oleh presiden lain, pilihan Amerika Serikat dan juga pilihan kelompok oposisi pemerintah. Asal kalian tahu saja, kelompok oposisi selama perang Suriah itu banyak disupport oleh CIA dan pemerintah Amerika Serikat sendiri. Pemerintah Amerika Serikat sudah mendanai kelompok oposisi Suriah sejak tahun 2006, terutama untuk gerakan London-based Movement for Justice and Development in Syria. Dan Amerika Serikat juga mendanai stasiun TV oposisi, yakni Barada TV. Isi berita Barada TV ini apalagi?
selain mencari-cari dan menjelek-jelekan Bashar al-Assad supaya dibenci oleh rakyat. Selain itu, melalui operasi Timber Sycamore dan juga gerakan bawah tanah lainnya, agen CIA dan pasukan operasi khusus Amerika Serikat telah melatih dan mempersenjatai hampir 10.000 pejuang pemberontak Suriah dengan biaya mencapai 1 miliar US dollar per tahun. September 2013, Presiden Barack Obama memberitahu Senat Amerika Serikat bahwa CIA telah melatih 50 pemberontak utama untuk Suriah, dan mereka juga telah dikirim ke Suriah sana. Mantan penasehat intelijen Seymour Hersh mengklaim bahwa CIA telah memfasilitasi aliran senjata ke Suriah selama lebih dari 1 tahun. CIA juga bekerja sama dengan Inggris, Arab Saudi, dan Qatar dalam mendukung oposisi pemerintah untuk berperang melawan Bashar al-Assad. Presiden Barack Obama sendiri menyetujui program CIA untuk Suriah, di mana di sana akan dibuat sebuah konflik yang bertujuan supaya Presiden Bashar al-Assad mengundurkan diri. Jadi memang sengaja dibikin perang terus sampai Presiden Bashar al-Assad mau mundur dari jabatannya sebagai presiden. Bahkan jika kalian lihat topik perang saudara Suriah sendiri di Wikipedia, di sana terang-terangan disebutkan bahwa Barack Obama sendirilah yang memimpin perang oposisi melawan Bashar al-Assad. Media-media mainstream ramai menyebutkan bahwa perang saudara Suriah disebabkan oleh kediktatoran Presiden Bashar al-Assad, di mana isu yang digoreng terus-menerus adalah Bashar al-Assad banyak membunuh dan menindas rakyatnya sendiri, terutama dari golongan Islam Sunni. Bashar al-Assad dicitrakan sebagai presiden Syiah yang anti-Sunni dan sangat membatasi kebebasan berpendapat. Ketika Arab Spring terjadi di negara-negara Arab pada bulan Maret tahun 2011, Bashar al-Assad memang menangkapi dan mengeksekusi mati provokator yang mengajak untuk demonstrasi. Sebab demo Arab Spring di Tunisia dan Mesir telah sukses melengsarkan presiden mereka yang sah. Karena itu, provokator demo di Suriah pada ditangkap dan dipenjara. Bahkan ada yang dibunuh karena dianggap berbahaya. Tapi, ini malah digoreng oleh media-media, sehingga seluruh dunia membenci Bashar al-Assad, dan semua mengira bahwa rakyat Suriah sengsara dipimpin oleh dia. Padahal, saat Pilpres diselenggarakan, 97% rakyat Suriah sendiri yang memilih Bashar al-Assad untuk menjadi presiden. Sedangkan di tahun 2014, Bashar al-Assad ternyata terpilih kembali sebagai presiden melalui pemilu yang sah dan demokratis. Jadi mananya yang rakyat tertindas oleh pemerintah Bashar al-Assad dan membenci dia? Tuduhan media-media mainstream tentang Bashar al-Assad adalah presiden Syiah yang membenci Sunni juga tidak benar. Karena menurut pernyataan Naji Ar-Romadhoni, salah seorang alumni Universitas Damaskus Suriah yang mengalami sendiri perang Suriah, dalam talk show-nya di Cokro TV, mengatakan bahwa mayoritas pengisi kabinet pemerintahan Bashar al-Assad adalah pejabat-pejabat yang beragama Sunni sendiri. Bahkan di masa pemerintahan Bashar al-Assad, perkembangan agama Islam Sunni juga diperhatikan dengan baik loh. Hal menarik lainnya dari pemerintahan Bashar al-Assad yang ditutupi kepada dunia adalah rezim Bashar al-Assad ini ternyata memiliki ideologi Ba'athisme. Ini adalah ideologi bernegara yang mengedepankan persatuan Arab dan sosialisme Arab. Suriah yang menganut ideologi Ba'athisme mengedepankan ekonomi sosialis, mendukung kepemilikan publik atas ketinggian komando ekonomi, dan menentang penyitaan properti pribadi. Bashar al-Assad juga memiliki kontrol ketat terhadap perekonomian di Suriah, sebab dalam prinsip ekonomi sosialis, kekayaan itu harus bisa disebar merata oleh pemerintah kepada penduduk-penduduknya. Tentunya, tanpa harus menyita atau merampas kepemilikan pribadi seperti yang ada dalam paham komunis. Di sini kalian bisa melihat bahwa Bashar al-Assad memiliki kontrol ketat pada perekonomian Suriah.
sedangkan Suriah sendiri memiliki sumber daya alam yang melimpah. Besar kemungkinan Bashar al-Assad memiliki regulasi ketat agar para elit-elit kapitalis asing tidak bisa sembarangan membuka perusahaan di Suriah dan memanfaatkan kekayaan alam di sana tanpa memberikan keuntungan signifikan bagi rakyat Suriah. Sepanjang saya mempelajari sejarah dan geopolitik dunia, biasanya memang pemimpin-pemimpin negara yang sosialis akan dihancurkan oleh para elit globalis melalui CIA jika negara yang dipimpinnya memiliki kekayaan atau memiliki posisi yang menguntungkan bagi bisnis-bisnis para elit globalis. Makanya tak heran jika dalam perang saudara Suriah, tujuan akhirnya adalah untuk menuntut Presiden Bashar al-Assad supaya mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dan di waktu yang bersamaan, cadangan minyak di Suriah banyak yang raib, dirampas semua melalui ISIS. Perang saudara Suriah sampai sekarang belum berakhir dan menyebabkan kurang lebih 465.000 nyawa rakyat melayang. Lebih dari 1 juta orang terluka. Dan lebih dari 12 juta penduduk Suriah terpaksa mengungsi ke negara lain. Hanya saja, tensinya berhasil diredam ketika Presiden Donald Trump menjabat. Di bawah komando Donald Trump, ISIS berhasil dikalahkan melalui dukungan militer Amerika Serikat dan Presiden Bashar al-Assad tidak jadi digulingkan. Ini tentu saja keputusan yang sangat mengagetkan bagi Amerika Serikat, bahkan bagi kita. Karena selama ini kita menganggap Barack Obama adalah presiden yang baik dan santun. Karena kemasannya memang presiden yang baik. Tapi siapa sangka dia ternyata adalah pemimpin perang di Timur Tengah dan telah membantai nyawa banyak orang yang tidak bersalah. Sedangkan kepada Donald Trump, kita banyak mengkritik dan mengkutuk dia karena gayanya yang selengean, terkesan semaunya sendiri, tidak sopan, dan juga playboy. Padahal atas jasa Donald Trump lah, perang di Suriah bisa diredam skalanya. Dan ISIS sebagai organisasi teroris terbesar di dunia yang punya jaringan di mana-mana, berhasil dikalahkan oleh bantuan militer Amerika Serikat. Bahkan pemimpinnya, yakni Abu Bakar al-Baghdadi, berhasil dibunuh. Betapa selama ini kita mudah tertipu oleh kemasan.